Oke, selamat datang di seminar kita Women on the Top. Judulnya memang Women on the Top, tetapi bukan artinya Anda yang pria tidak bisa hadir di seminar ini. Ini adalah seminar untuk semua orang, tetapi memang hari ini judul kita adalah Women on the Top. Nah, sebelum saya mulai, perkenalkan dulu, nama saya Andi Suanda, dan saya menjadi salah satu speaker di seminar ini, dan juga pengalaman saya selama 15 tahun di dunia broker properti. Dan juga kita sapa juga speaker kita yang berikutnya adalah Pak Yanuar. Halo Pak Yanuar. Oke, mungkin dan juga ada Pak Yanuar. Selamat sore Pak Andi. Oke, luar biasa. Dan Pak Yanuar nanti adalah speaker kita juga. Beliau adalah tim kita juga dari Rewet Pakuan Indah. Dan juga kita sapa juga Bu Tirsa yang akan memberikan testimoni juga. Halo Bu Tirsa. Halo Pak Andi, selamat pagi. Wah, luar biasa sekali. Oke, berikutnya kita sapa juga Ibu Erika yang juga akan menjadi speaker kita di hari ini. Halo Bu. Halo. Oh, suaranya kurang keras Bu. Oke. Baik juga. Dan kita juga sambut juga tamu kita dari Jakarta, Bu Nini. Apa kabar? Ada tamu jauh-jauh dari Jakarta, special guest nih, ya kan? Oke. Nah, mungkin ininya bisa ditampilkan, Rega, materi saya. Oke. Jadi di sini kita akan berbicara women on the top, ya kan? Jadi mengapa kok kita bahas mengenai women on the top? Jadi zaman ini sudah banyak berubah. Di mana di zaman-zaman sekarang itu sudah tidak bisa lagi sebuah rumah tangga itu hanya tergantung daripada suami atau laki saja yang bekerja. Juga dibutuhkan peran serta wanita untuk bisa membantu di dalam keuangan keluarga. Nah, maka dari itu kita akan membahas bagaimana peran wanita di zaman sekarang itu di dalam membantu kebutuhan keluarga. Oke, next. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa sih seorang ibu rumah tangga juga harus berpenghasilan? Jadi kalau dulu zaman mungkin orang tua kita atau kakek nenek kita, namanya istri itu harus di rumah, harus jaga anak, ngurus rumah tangga. Tetapi zaman sekarang itu sudah tidak bisa lagi seperti itu. Wanita punya peran penting juga di dalam membantu keuangan keluarga. Jadi saya lulus kuliah tahun 2002. Setelah lulus kuliah, saya bekerja di Singapura, dan saya melihat bahwa di Singapura, negara semakin maju, itu rata-rata wanita atau seorang istri, itu pun juga rata-rata bekerja. Karena kenapa? Dengan kebutuhan hidup yang makin tinggi, itu tidak bisa lagi hanya dipenuhi dari penghasilan seorang suami. Tetap dibutuhkan yang namanya ibu rumah tangga atau istri untuk ikut membantu di dalam keuangan keluarga. Jadi teman-teman juga yang di sini laki, suami, Anda juga, ya ini bukan istilahnya kita sebagai suami minta bantuan istri, bukan. Tetapi alangkah baiknya apabila istri kita itu juga ikut membantu, supaya kita mempunyai
keuangan keluarga yang jauh lebih baik dibandingkan hanya kita sendiri yang bekerja. Oke, next. Nah, jadi beberapa alasan saya memberikan. Kenapa kok istri itu atau seorang ibu rumah tangga itu harus mandiri atau punya penghasilan? Karena kita melihat bahwa kasus perceraian di Indonesia itu dari tahun ke tahun itu bukannya makin turun, tetapi makin meningkat. Mungkin dulu zamannya orang tua kita, zamannya kakek nenek kita, kalau mungkin mendengarkan orang cerai itu tabu, tetapi tidak dengan sekarang. Banyak sekali kasus perceraian itu yang terjadi. Jadi ini adalah sebuah alasan mengapa seorang wanita itu harus mampu secara mandiri menata keuangan pribadinya. Karena saya banyak mendengar sad story mengenai perceraian. Banyak wanita yang bercerai. Terus akhirnya karena dia tidak siap, dia tidak pernah bekerja selama dia menikah dengan mantan suaminya, itu dia hanya seorang ibu rumah tangga. Jadi begitu sudah terjadi yang namanya perceraian, harus menanggung kebutuhannya sendiri. Terus belum lagi misalnya, anak harus ikut dia, harus ikut si ibu ini, harus ikut wanita tersebut. Itu menjadi hal yang tidak mudah. Saya bahkan kapan hari itu juga punya seorang teman yang bercerita, kisah sedihnya begitu dia cerai dengan suaminya, setengah mati. Dia bahkan untuk bisa makan rutin 1 hari 3 kali, setiap hari, itu juga susah. Jadi ini adalah sebuah fenomena yang kita sebagai seorang wanita itu tidak bisa tutup sebelah mata saja. Ini adalah hal real, fakta yang ada, bahwa kita sebagai wanita, Anda sebagai wanita, itu harus mandiri secara finansial. Ya istilahnya bukannya saya pesimis dengan yang namanya pernikahan atau perkawinan, tetapi alangkah baiknya apabila Anda sebagai seorang wanita itu bisa sedia payung sebelum hujan, ya kan? Oke, next. Nah, terus saya juga membaca banyak sekali artikel di surat kabar, media cetak, media online. Faktor ekonomi itu menjadi nomor 2 angka terbanyak penyebab terjadinya perceraian. Jadi orang yang cerai karena faktor ekonomi itu banyak sekali. Jadi banyak anak-anak muda waktu kasmaran, waktu pacaran, intinya cuma cinta. Tetapi begitu sudah menjalani yang namanya kehidupan perkawinan atau pernikahan dengan kebutuhan yang terus meningkat, melahirkan untuk kebutuhan susu, kebutuhan anak, kebutuhan pendidikan, kebutuhan rumah tangga, tidak cukup. Jadi akhirnya apa? Tiap hari pulang rumah, isinya bukan cinta-cintaan lagi, tetapi cekcok. Waktu saya menikah, waktu itu saya menikah secara Kristiani. Pendeta saya yang memberkati, dia bilang satu perkataan yang sampai sekarang saya ingat, adalah begini. Pada waktu kita menikah, itu ada 3 ring. Ring itu artinya cincin. Kita dapat ring. Nah, cuma selain ring itu, di dalam pernikahan, itu juga ada yang namanya boxing ring. Jadi kadang kalau sudah nikah, itu antara suami istri, itu cekcok terus. Terus juga ada yang namanya suffering. Jadi nikah itu bukan cuma masalah happy-happy, tetapi juga bagaimana partnership seorang suami dan seorang istri itu bisa berpartner secara kompak, secara harmonis di dalam menghadapi penderitaan.
di dalam menghadapi kesulitan rumah tangga. Jadi memang menikah tidak mudah. Jadi makanya kalau kita lihat di media-media, sudah zaman sekarang itu sudah hal yang sangat sangat lazim sekali dengar, oh yang ini cerai, yang itu cerai. Udah bukan hal yang tabu, ya kan? Sudah menjadi makanan kehidupan. Maka dari itu, Anda wanita harus siap kalau Anda ingin hidup Anda bahagia, hidup Anda ingin langgeng di dalam pernikahan, pertimbangkan mengenai faktor ekonomi. Anda harus menjadi rules yang jelas di dalam membantu ekonomi keluarga. Oke, next. Nah, terus kita jabarkan lagi beberapa faktor penyebab perceraian karena ekonomi. Oke, next. Jelas, yang pertama pendapatan suami tidak cukup. Jadi istri di rumah itu tahu kebutuhan bahwa kebutuhan akan rumah tangganya, terus bayar listrik, air, bayar untuk pendidikan anak, untuk dan berbagai macam yang lainnya, cicilan mobil, cicilan rumah dan sebagainya. Nah, seringkali memang tidak semua orang, tidak semua suami itu beruntung. Ada yang memang bisa kerja atau bisa berbisnis atau bisa berpenghasilan dengan cukup. Tetapi tidak semua suami atau tidak semua lelaki itu bisa seberuntung orang-orang tersebut. Jadi pendapatannya orang ngomong pas-pasan. Ya pas buat bayar listrik, pas buat bayar air, itu sih mending kalau pas-pasan. Nah, tetapi juga banyak yang tidak cukup. Sehingga akhirnya Anda sebagai seorang istri nggak bisa hanya menyalahkan si suami aja. Kamu itu suamiku, kamu kok kurang bagus, kok kurang besar pendapatanmu. Kita tidak bisa menyalahkan satu pihak saja. Anda sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, harus sama-sama, ayo, gimana pendapatan keluarga yang memang pas-pasan, yang memang ya kadang kurang, kita harus berperan serta, ya kan? Jadi jangan istilahnya saling tunjuk, ya kan? Sehingga akhirnya keluarga itu bukan jadi namanya cinta-cintaan lagi, tetapi jadi boxing ring nanti. Maka dari itu, pendapatan yang cukup di dalam keluarga itu juga salah satu faktor yang membuat keluarga Anda harmonis atau tidak. Oke, next. Nah, terus juga saya beberapa waktu lalu juga, kira-kira berapa tahun lalu, saya kedatangan teman saya yang dari Taiwan. Saya punya teman orang Taiwan, kebetulan dia berkunjung ke Indonesia, terus kemudian kita ngobrol-ngobrol. Dia bilang bahwa di Taiwan, harga rumah itu sudah sedemikian mahal. Jadi banyak itu pasangan, begitu menikah, mereka tidak lagi bisa afford rumah mereka sendiri. Terpaksa harus tinggal sama orang tua ataupun mertua. Nah, hal ini akhirnya di Indonesia juga ini juga mulai jadi tren ya. Jadi banyak orang ngomong kan Taman Mertua Indah, TMI dan sebagainya, Pondok Mertua Indah, PMI ya kan. Itu menjadi sebuah tren. Jadi pasangan muda itu tidak bisa lagi begitu mereka menikah, mereka bisa beli rumah sendiri, belum tentu. Jadi saya pernah juga membahas di dalam YouTube saya. Jadi banyak itu milenial, sekarang itu milenial itu yang bisa punya rumah sendiri itu kurang dari 40%. 60% sisanya mereka terpaksa harus tinggal dengan orang tua atau mertua. Nah, bagi Anda yang memang sudah mengalami ini, tinggal sama mertua itu nggak mudah. Apalagi Anda wanita, tinggal dengan mertua. Jadi kalau suami tinggal dengan mertua laki, itu banyak
oke-nya. Tetapi tidak dengan Anda seorang istri tinggal sama mertua. Itu banyak yang namanya cekcoknya. Jadi makanya kalau di rata-rata nih dari pernikahan, yang menantu perempuan dengan mertua perempuan yang bisa cocok itu tidak lebih dari 10%, betul ya? Nah, itu Anda bisa jawab sendiri. Jadi memang tidak mudah dan seringkali pada waktu Anda seorang istri tinggal dengan mertua, akhirnya yang terjadi apa? Ribut terus. Anda ribut sama mertua, Anda bilang sama suami, suami Anda juga marahi Anda karena Anda ribut dengan orang tua dia atau mama dia. Jadi kan susah. Nah, maka dari itu yang terbaik adalah apabila kita sudah menikah, yang terbaik adalah punya rumah sendiri. Jadi di dalam kita bisa mampu punya rumah sendiri, kalau kita hanya mengandalkan dari pendapatan suami saja, itu mungkin Anda akan lama punya rumah. Tetapi apabila Anda sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, juga mampu berkontribusi, mimpi Anda untuk bisa punya rumah sendiri, itu bisa cepat menjadi kenyataan. Oke, next. Nah, tapi pertanyaannya begini, jika suami dan istri sama-sama bekerja, itu memang bisa menjadi solusi di dalam mengatasi ekonomi keluarga. Tetapi kemudian muncul masalah lain. Masalahnya ada di mana? Oke, next. Yang pertama, suami bekerja, istri bekerja, anak ikut siapa? Jadi ini juga sebuah dilema, ya kan? Akhirnya apa? Waktu untuk keluarga jadi kurang dan tidak sedikit banyak anak-anak yang akhirnya salah pergaulan karena memang kurang perhatian dari keluarga. Karena anak suami bekerja, istri bekerja, anak bersama pembantu saja, ya kan? Dan akhirnya apa? Yang mendidik anak kita siapa? Ya pembantu. Jadi ini juga hal yang istilahnya juga nggak mudah apabila suami dan istri sama-sama bekerja, apalagi kerjanya sama-sama full time. Senin sampai Sabtu misalnya, atau Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 5, ini juga akan jadi problem. Oke, next. Nah, dengan kita suami bekerja, istri bekerja, dengan terpaksa juga kita harus keluar biaya untuk sewa pengasuh anak. Dan bagi Anda yang mengalami ini juga bukan hal yang mudah. Saya juga punya anak kecil, ya kan, yang umurnya hampir 4 tahun. Sekarang ini, yang namanya pengasuh anak, itu punya bargaining power yang sangat besar. Jadi saya setiap 3 atau 5 bulan sekali, saya ganti pengasuh anak. Susah banget, ya kan. Jadi mereka dengan adanya zaman teknologi juga seperti sekarang, jadi nggak enak sedikit, ada pengasuh anak kerjasama kita, nggak enak sedikit, sudah cari tempat lain. Jadi tren pengasuh anak ini juga bukan hal yang mudah. Selain juga sering keluar masuk, terus yang kedua, kita juga harus keluar biaya ekstra untuk gaji si pengasuh anak tersebut. Dan biayanya Anda sendiri tahu, bukan biaya yang kecil untuk sewa pengasuh anak ini. Oke? Oke, next. Nah, terus kemudian pekerjaan apa yang kira-kira Anda sebagai seorang wanita bisa menghasilkan banyak uang? Ya ini kan yang Anda harapkan. Jadi kita pengen wanita bekerja bisa menghasilkan uang yang cukup. Tetapi masih juga bisa punya waktu untuk mengurus keluarga, untuk mengurus rumah tangga, untuk mengurus anak kita. Ya kan? Bahkan di masa Covid saat ini. Jadi memang yang ideal bagi Anda, seorang wanita, seorang istri, seorang ibu rumah tangga, apabila kita bisa punya pekerjaan yang bisa menghasilkan banyak uang, tetapi juga punya waktu yang fleksibel. Nah, ini kita di sini hadir kali ini untuk memberikan jawaban kepada Anda. Oke, next. Nah, jadi
kita pengen men-sharing sebuah kabar gembira mengenai peluang kerja atau peluang bisnis yang menjanjikan di sektor properti. Pertanyaannya, banyak yang bertanya, Pak, sektor properti masih menjanjikan enggak sih? Oh, masih menjanjikan. Ya kan? Dan saya sudah di bisnis ini 15 tahun. Banyak yang industri-industri yang kolaps pada saat COVID-19 ini. Dari restoran, dari hotel, dari travel, semuanya kolaps. Tetapi tidak dengan sektor properti. Ya kan? Oke, next. Mengapa seperti itu? Pertama, properti adalah kebutuhan dasar. Jadi kita pada waktu SD, 3 kebutuhan dasar manusia, sandang, pangan, dan papan. Jadi namanya keadaan bagaimanapun, properti itu masih dibutuhkan. Jadi kalau memang Anda belum mampu beli rumah, Anda pasti kontrak rumah. Ya kan? Dan Anda biasanya, kalau sekarang sudah menabung yang cukup, justru sekarang ini waktu yang tepat untuk Anda beli rumah. Karena kenapa? Harganya banyak yang turun. Harganya banyak yang terkoreksi. Maka dari itu, di rekod kita, ini yang surprisingly ya, banyak bisnis yang, saya punya banyak teman bisnis yang bilang, waduh omsetku turun tahun ini. Omset turun semua, pendapatan turun. Tetapi pada waktu saya melihat omset dari bisnis kita tahun 2020 dibandingkan 2019 itu ternyata tidak turun, bahkan ada sedikit kenaikan. Nah ini luar biasanya sekali. Ini berita yang sangat luar biasa bagi teman-teman apabila teman-teman di sini ingin punya penghasilan yang luar biasa walaupun dalam masa-masa COVID-19 ini. Oke, next. Nah, terus selain properti adalah kebutuhan dasar, properti adalah juga investasi. Teman-teman tahu banyak institusi keuangan yang gagal bayar. Saya tidak perlu sebutkan satu-satu, ya kan? Semua orang-orang yang berduit terdampak oleh industri keuangan yang bermasalah tersebut. Saya punya banyak investor. Beberapa bulan ini mereka itu banyak menghubungi saya. Mereka bilang, Andi, kamu ada enggak properti yang bagus-bagus? Yang harganya sudah terkoreksi banyak, saya mau invest. Saya tanya sama mereka, kenapa Pak, Bu, kok mau invest di properti sekarang? Saya, daripada saya taruh uang terlalu banyak di bank, nanti juga, atau institusi keuangan, nanti macet saya repot. Daripada macet, daripada bermasalah, sebagian saya pindahkan ke properti. Dan itu ternyata 2-3 bulan terakhir ini, transaksi properti di Reward itu meningkat secara luar biasa. Karena harganya banyak terkoreksi dan banyak orang tetap menganggap bahwa properti adalah salah satu instrumen investasi yang paling aman. Nah, jadi bisnis properti tidaklah sepi. Oke, next. Nah, terus kita itu beda sama IO konser, IO wedding, semua terdampak. Karena kenapa? Untuk bisnis-bisnis tertentu ini, itu dibutuhkan physical involvement yang tinggi. Tetapi tidak dengan properti. Orang survei, itu paling hanya suami istri beserta Anda. Hanya 3 orang saja. Ya kan? Dan semuanya kita selama memakai protokol kesehatan, itu aman. Kenapa saya bilang aman? Karena saya sendiri juga sering mengantarkan klien. Kita pakai masker, kita jaga jarak. Sampai sekarang, ya puji Tuhan masih fine-fine aja, ya kan. Terus kemudian ada enggak klien yang parno terhadap COVID-19? Oh ada. Solusinya apa? Kita bikinkan mereka video properti. Pak, saya videokan ya, properti ini bagus. Bapak lihat sendiri video dan fotonya. Dan itu saya pernah kejadian di dalam masa COVID ini, itu terjadi deal walaupun orang ini tidak melihat lokasi. Nah, itu luar biasanya dari bisnis properti ini. Oke, next. Terus yang menggembirakan lagi bagi Anda ibu rumah tangga adalah di properti ini penghasilannya besar dan yang Anda perlu bawahi adalah waktu kerja yang fleksibel. Ya kan? Jadi pada waktu Anda gabung dengan Reward, Anda tidak dituntut harus bekerja dari jam 8 sampai jam 5, Senin sampai Jumat, tidak. Waktu kerja sangat fleksibel.
Jadi Anda bisa mengerjakan pekerjaan ini di rumah, dan Anda kalau ada klien, Anda tinggal ngantarkan saja, ya kan. Jadi nggak perlu harus Anda ada di kantor. Jadi Anda bisa mengerjakan pekerjaan properti ini sambil ngurus anak-anak Anda ataupun rumah tangga Anda, seperti di gambar ini. Oke, next. Nah, ini industri-industri yang KO ya, pada masa COVID, mereka semua, saya punya beberapa teman yang IO, itu akhirnya juga gabung dengan agent property, dengan Reward. Mereka istilahnya mencari sumber pendapatan lain untuk mengcover kebutuhan mereka, mengcover cicilan mereka. Oke, next. Nah, terus bagaimana sih peluang kerja sebagai agent property di Reward ini? Oke, next. Nah, ini kalau Anda lihat, ini dari Warta Ekonomi edisi tahun 2001. Jadi sudah kira-kira 19 tahun yang lalu. Jadi kalau sekarang pasti tambah banyak ya. Ini Anda lihat 3 terbawah, itu ada broker properti. Penghasilannya 19 tahun yang lalu, itu antara 1 sampai 2 miliar per tahun. Jadi 1 sampai 2 miliar per tahun itu bisa dibilang sudah gaji direktur, teman-teman. Ya kan? Jadi pendapatan yang Anda bisa mencapai pendapatan yang besar, tetapi dengan waktu dan kerja yang fleksibel. Jadi ini merupakan peluang bisnis yang sangat cocok untuk Anda wanita. Karena juga di tempat kita, lebih dari 50%, 60%, itu justru top agent kita, itu kebanyakan adalah wanita, bukan pria. Ya kan? Karena wanita itu, ya mohon maaf ya, yang pria-pria di wanita itu lebih ulet. Mereka lebih tahan banting, itu menurut saya. Maka itu kenapa kok banyak di Reward, lebih banyak wanita yang sukses dibandingkan prianya. Oke, jadi Anda bisa mengconsider dalam masa-masa sekarang ini, profesi agent properti ini sebagai konsiderasi Anda. Oke, next. Nah, terus pertanyaannya, Pak, tugas kita sebagai agent properti itu apa? Oke, next. Kita adalah membantu penjual memasarkan properti mereka. Jadi dalam masa-masa sekarang, banyak sekali orang yang punya kebutuhan keuangan, dan satu solusi terhadap masalah keuangan adalah menjual properti mereka. Jadi itulah peran kita sebagai agent properti, hadir untuk mereka. Banyak sekali penjual properti, klien-klien kita yang sangat minta tolong dengan kita untuk dijualkan propertinya pada masa-masa sekarang. Saya selalu bilang sama mereka, Pak, Bu, masa sekarang bukan waktu yang mudah. Nggak apa-apa, Pak Andi, tolong saya dibantu. Saya butuh sekali uang. Jadi kehadiran kita itu bukan hanya masalah bisnis, tetapi masalah sosial. Kita membantu mereka. Kita juga bisa dibilang bukan hanya pebisnis, kita juga pekerja sosial. Membantu mereka-mereka yang membutuhkan uang. Oke, next. Terus juga membantu pembeli untuk mendapatkan properti yang diinginkan. Memang kelihatannya sekarang zamannya teknologi. Anda bisa cari rumah hanya melalui handphone. Tetapi nyari rumah ini, kalau Anda pernah mengalami, itu bukan hal yang mudah juga. Tetap dibutuhkan yang namanya profesional di dalam membantu Anda mendapatkan properti yang diinginkan. Apalagi masalah security, masalah keamanan di dalam bertransaksi. Kita Reward itu sudah punya branding yang luar biasa. Kita adalah tenaga-tenaga profesional di dalam bidang ini. Jadi kita bukan seperti kebanyakan yang ngomong, oh maklar-maklar. Tidak, kita adalah agent profesional. Jadi orang yang bertransaksi dengan kita jamin mengenai keamanannya di dalam bertransaksi. Oke, next. Oke, nanti Anda apabila mau bergabung, bisa menghubungi yang ngajak dengan Anda untuk dilakukan next interview. Oke, dari saya cukup, dilanjutkan oleh Pak Yanuar. Pak Yanuar akan berbicara lebih lagi mengenai Reward. Silakan Pak Yanuar.
Oke, baik. Terima kasih Pak Andi. Selamat pagi teman-teman. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Andi, saya akan memberikan informasi mengenai reward. Bagaimanakah reward itu akan saya share di sore hari ini. Oke, jadi reward itu adalah sebuah agensi properti yang berdiri berasal dari Australia, di mana nama Reward ini sudah sangat familiar di bidang real estate. Suara saya jelas Pak Andi? Jelas Pak, jelas. Oke, baik. Di tempat saya agak putus-putus soalnya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi nama Reward itu sudah sangat familiar di dunia real estate. Pendirinya adalah Mr. Raymond White, yang didirikan pada tahun 1902, dan lebih dari 118 tahun sudah bisnis ini dijalankan dan dimiliki oleh keluarga White. Mulai dari Mr. Ray kepada Mr. Alan White dan kemudian kepada Mr. Brian dan Paul yang bergabung dengan ayah mereka di dalam bisnis ini. Dan saat ini yang menjalankan bisnisnya adalah generasi ketiga dari Ray White. Bersama-sama mereka memutuskan untuk mengembangkan bisnis ini keluar dari Queensland, Australia, dan memperkenalkan model bisnis waralaba. Mr. Allen menciptakan sebuah batu loncatan. Tugas dari generasi ketiga adalah untuk melaksanakannya dan membawa perusahaan ini kepada skala internasional. Tetapi untuk pemenuhan ambisi dari perusahaan ini akan dijalankan oleh generasi keempat. Sebagai sebuah agensi properti di Australasia, Reward menawarkan sebuah keuntungan kepada setiap anggota keluarga dan kepada klien. Hari ini Reward sudah dikenal secara meluas dan sudah memiliki lebih dari 1.000 kantor dan 10.000 marketing eksekutif yang tersebar di seluruh Australia, New Zealand, Indonesia, Uni Emirat Arab, dan India. Dan terakhir, jaringan kita sudah berada di Yunani. Kemudian di Indonesia sendiri, Reward sudah memiliki lebih dari 175 kantor dan 4.000 marketing eksekutif. Jaringan luas kami, baik domestik maupun internasional, adalah sebuah aset terbesar yang akan membantu Anda unggul di dalam industri ini dan membantu para klien untuk mengamankan atau mendapatkan properti terbaik mereka. Reward memasuki Indonesia, memasuki market properti Indonesia pada tahun 1997, dan selama masa periode 2012 sampai 2016, Reward merupakan pilihan nomor 1 berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Frontier Consulting di Indonesia. Fokus kami di tahun 1997 adalah membangun bisnis substansial lebih dari 100 office, dan saat ini kami sudah mencapai 100 office tersebut. Sekarang misi kita adalah untuk bangga akan setiap transaksi yang kami buat dan membuktikan fokus tajam kami terhadap memberikan pelayanan kelas 1 dan menjalankan bisnis kelas 1. Berdiri di tahun 1902 di sebuah kota kecil Queensland yang bernama Crownes, Reward telah berevolusi di Australasia sebagai sebuah bisnis real estate paling sukses dengan lebih dari 1.000 kantor di Australia, New Zealand, Indonesia, India, Malaysia, Papua Nugini, China, dan Timur Tengah, serta di Amerika. Tahun lalu Reward berhasil menjual lebih dari 25 triliun properti senilai 25 triliun, lebih dari 25 triliun. Didirikan di tahun 97 di Indonesia, Reward memulai bisnis dengan menyediakan layanan melalui 6 office atau 6 kantor di Jakarta, dan pengalaman luas di bidang properti dan kemampuan luar biasa dan keinginan kuat adalah filosofi dari bisnis Reward di Indonesia. Yang setelah sukses membangun lebih dari 175 kantor di Indonesia dan 4.000 marketing di 25 kota besar di Indonesia. Misi dari Reward
yang merupakan pedoman bagi seluruh marketing yang rewet di seluruh dunia adalah menjadi seorang agent yang dominan di setiap marketplace. Oke, suara saya masih jelas, teman-teman? Ya, Pak. Oke, baik. Lanjut ya, Pak. Jadi saya ulangi lagi. Misi utama dari misi utama dari Rewet yang mana merupakan prinsip bagi seluruh marketing Rewet di seluruh dunia adalah menjadi agent yang dominan di setiap marketplace yang ada di sekitar kita saat ini. Nah, seperti teman-teman bisa lihat, foto yang ada di sebelah yang tampil di layar ini adalah yang sisi atas itu adalah mulai dari atas adalah Mr. Dan White, Ben White, Matt White, dan Sam White. Mereka adalah generasi ketiga dari Ray White. Dan kemudian kalau yang sisi bawah, mulai dari kiri, itu adalah Mr. Brian dan Mr. Paul White. Sedangkan di sampingnya, itu Bapak Johan Boyke Nurtanio dan Ibu Sari Dewi, Country Director dan CEO dari Loan Market Indonesia. Ini leader-leader kita yang di Australia dan di Indonesia. Nah, kalau kita bicara mengenai Ray White di Indonesia sendiri, berbagai macam penghargaan sudah didapatkan oleh Ray White, mulai dari Indonesia Franchise Marketing, Corporate Image Award, dan lain sebagainya yang teman-teman bisa lihat. Dan untuk top brand sendiri, kita mendapatkan predikat 8 tahun berturut-turut menjadi sebuah top brand di bidang real estate. Nah, kalau kita bicara mengenai, tadi Pak Andi sempat menyinggung mengenai pekerjaan, jenis pekerjaan seorang agent properti. Nah, saya akan bicara mengenai mengenai orang-orang yang bekerja berdasarkan waktu dan uang yang dimiliki. Oke, pertama, orang yang tidak memiliki waktu dan tidak memiliki uang biasanya identik dengan seorang karyawan, di mana mereka harus bekerja 8-5 ya kan. Nanti dapat gaji di akhir bulan biasanya cuma lewat aja lah, kebayang itu adalah seorang karyawan. Kedua, jenis pekerjaan jenis macam orang yang dihubungkan dengan uang dan waktu adalah orang yang tidak memiliki uang tetapi memiliki banyak waktu. Yang biasanya juga identik dengan seorang pengangguran. Keempat, orang yang memiliki uang tapi tidak memiliki waktu. Orang yang memiliki uang tapi tidak memiliki waktu biasanya itu identik dengan seorang profesional, dokter, kemudian orang yang dia harus memiliki seluruh waktunya itu dihabiskan untuk menjalankan pekerjaannya, sehingga dia tidak memiliki waktu untuk bisa berlibur atau melakukan hal aktivitas lainnya. Nah, kan semua orang atau semua teman-teman saya pasti yakin ingin menjadi seorang yang keempat, memiliki banyak uang dan memiliki banyak waktu. Nah, di kuadran keempat ini, jenis pekerjaan apa yang bisa seperti ini? Identik dengan apa? Seperti yang disebutkan Pak Andi tadi, orang yang memiliki banyak waktu dan banyak uang itu adalah seorang marketing properti Ray White. Kenapa kok harus berkarir di dunia real estate? Tadi sempat disinggung sedikit oleh Andi Suwanda. Mengapa berkarir di dunia real estate? Pertama, penghasilan yang bisa Anda dapatkan di properti itu sangat tinggi. Kedua, teman-teman memiliki kesempatan yang sangat luas untuk mengembangkan jaringan. Sehingga Anda bisa kenal dengan berbagai macam pengusaha ataupun investor ataupun bos besar, karena mereka pada dasarnya suka sekali bermain properti. Yang ketiga, seorang real estate profesional, kita membantu orang untuk mendapatkan sesuatu atau pencapaian yang mungkin orang-orang ini beli rumah merupakan sebuah pencapaian luar biasa di hidupnya. Jadi tugas kita sebagai real estate agent adalah membantu, seperti yang disampaikan oleh Pak Andi Suwanda tadi. Keempat, mengapa harus berkarir di dunia real estate property? Karena karir yang akan didapatkan itu sangat stabil. Kenapa dibilang karir ini stabil? Karena di dunia real estate, Anda tidak harus, istilahnya tidak ada jenjang namanya senior junior.
Semakin Anda rajin, semakin Anda berprestasi, maka kesempatan Anda untuk naik level atau karirnya naik itu sangat tidak terbatas, dan teman-teman tidak harus menunggu orang lain untuk diturunkan lah, istilahnya, atau menggantikan orang yang di atas yang lebih tinggi jabatan dari sebelumnya. Sehingga karir Anda di agent property ini sangat stabil. Kelima, fleksibilitas dalam bekerja. Fleksibilitas dalam bekerja ini dikaitkan dengan karena bisnisnya adalah bisnis Anda sendiri, di mana Anda bisa menentukan waktu untuk kapan Anda mengerjakan pekerjaan ini. Jadi tidak ada terikat waktu 8 sampai 5 seperti kita bekerja pada sebuah perusahaan. Growth opportunity ini Anda memiliki kesempatan juga untuk bisa bertumbuh, dalam arti mengembangkan kemampuan Anda, mengembangkan knowledge Anda di dunia agensi properti. Ketujuh, mengapa berbisnis di real estate? Di bisnis real estate ini mengajak Anda untuk lebih aktif beraktivitas. Kenapa? Karena saat seorang agen properti itu ingin sukses, kita harus banyak melakukan aktivitas. Akan diajarkan dan diberitahukan saat Anda mengikuti training, saat bergabung dengan Rewind. Yang saya sampaikan tadi, mulai dari fleksibilitas waktu, kemudian unlimited income. Karena apa? Karena di sini anggap aja bisnisnya adalah bisnis Anda sendiri. Kalau Anda berapapun yang Anda inginkan, itu Anda bisa cari. Tidak ada yang menentukan atau tidak ada target lah istilahnya. Sedangkan reward ini akan diberikan oleh kantor kepada agen yang berprestasi. Jadi semakin Anda berprestasi, uang Anda akan dapatkan, dan dari kantor, karena Anda sudah sangat berprestasi, Anda akan diberikan reward juga dari kantor. Keempat, sistem ini lebih berbicara kepada sistem yang membantu Anda dalam bekerja di lapangan maupun dalam melakukan pekerjaan Anda sebagai agent properti. Dan waktu yang fleksibel tadi membuat Anda bisa lebih maksimal dalam menjalankan pekerjaan ini, sehingga jaringan luas dari Rewind dan didukung dengan 4 hal ini akan membuat Anda semakin unggul di bidang real estate. Selain itu, dari Rewind sendiri akan memberikan berbagai macam training, mulai dari training dasar yaitu ATP, kemudian setiap 1 bulan sekali akan ada yang namanya marketing continuous training, di mana marketing continuous training ini akan membahas mengenai hal-hal yang berada di lapangan yang nantinya teman-teman akan sering hadapi. Kemudian juga akan di-training mengenai penggunaan software dan aplikasi yang akan membantu teman-teman dalam memasarkan properti. Ada video yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman dalam menentukan apakah saya akan mengambil langkah untuk mulai bergabung di agensi properti Rewind.
Oke, jadi teman-teman yang bisa saya sampaikan lagi adalah dari video ini adalah saat Anda memiliki sebuah kesempatan untuk bisa melakukan perubahan kepada diri Anda, terutama sekarang saat ini adalah di penghujung tahun 2020, saatnya Anda menentukan sesuatu hal yang baru di 2021, di mana Rewide bisa membantu Anda dalam memenuhi impian Anda di tahun 2021. Sebuah pepatah berkata, setidaknya saat Anda ingin menembak sebuah bintang dan Anda terjatuh, setidaknya Anda jatuhnya di bulan. Jadi milikilah mimpi setinggi bintang dan setidaknya kalau Anda tidak mencapai itu, Anda masih berada di bulan. Dream big, set goal, and take action. A quitter never wins, a winner never quit. Jadi langkah pertama Anda itu menentukan masa depan Anda di tahun 2021. Terima kasih, Pak Andi. Oke, terima kasih Pak Yanwar. Intinya teman-teman tadi kan sudah paham bahwa bisnis ini adalah bisnis yang menjanjikan. Terus langkah kedua yang teman-teman perlu tahu adalah memilih brand yang tepat. Karena seringkali kita sudah tahu bahwa bisnis ini adalah bisnis yang luar biasa, tetapi kita memilih brand yang salah. Jadi banyak orang itu, kenapa kok gagal? Karena bukan Anda the wrong person, bukan. Anda the right person on the wrong place. Itu yang membuat Anda kadang tidak bisa jadi. Di Rewide, itu adalah sebuah nama yang memang sudah dikenal orang. Jadi kalau Anda dari Surabaya, Sidoarjo, Anda begitu ngomong sama klien, saya dari Rewide, mereka sudah tidak perlu tanya kepada Anda apa itu, tidak perlu. Maka dari itu, singkat kata dari yang Pak Yanwar bilang adalah sebuah brand name. Itu sangat penting buat Anda. Oke, tanpa memperpanjang lagi, kita akan mengundang dua top narasumber kita. Anda akan mendengarkan sendiri pengalaman mereka, dan Anda nanti bisa langsung bertanya sama mereka, dua wanita yang luar biasa sekali. Oke, bentar. Video saya mati. Oke, video saya mati? Enggak ya? Oke. Nah, jadi saya sapa dulu Bu Tirsa dan Bu Erika. Mungkin sebelumnya, mungkin dari Bu Tirsa dulu, silakan Ibu bercerita mengenai background Bu Tirsa sebelum digabung di properti. Silakan Bu Tirsa. Terima kasih, Pak Andi. Selamat pagi untuk teman-teman yang bergabung sore hari ini. Saya percaya semuanya mau mengambil kesempatan karena mengikuti acara ini. Semoga ke depannya semua bisa bergabung bersama Rewide. Oke, Pak Andi. Dulu latar belakang saya itu adalah sebagai seorang kepala accounting di salah satu perusahaan alat tulis kantor di Surabaya. Dan saya sudah bekerja sudah cukup lama. Kemudian saya diajak oleh teman saya untuk join di Rewide. Padahal sebelumnya saya tidak punya background sama sekali untuk di bidang marketing. Nah, saya memberanikan diri tanpa modal apapun, kemudian saya langsung join. Jadi waktu itu sebelum saya join, saya ikut training dulu, nih teman-teman. Saya ikut training, saya minta izin, saya training di Rewide selama 5 hari. Nah, setelah itu baru saya memutuskan untuk resign.
Itu pun ditahan-tahan sama pimpinan saya. Nah, kemudian setelah join, saya langsung mencoba untuk menjalankan apa yang saya dapat dari training. Ya tidak mudah karena awalnya saya hanya bekerja di depan laptop ya, depan komputer, masukin data-data keuangan, membuat laporan. Tapi sekarang ini saya harus bertemu dengan orang langsung untuk orang yang cari rumah ataupun cari sewa. Nah, dari situ akhirnya saya coba untuk melakukan aktivitas. Saya pasang iklan koran, kemudian saya pasang banner. Nah, dari situ akhirnya saya mendapatkan respon. Itu yang saya kerjakan sampai akhirnya pertama kali closing, saya sangat senang karena ternyata hasilnya itu buat saya sangat banyak. Karena waktu itu dalam waktu 1 bulan saya terima gaji bulanan. Tapi waktu itu ketika terima komisi pertama kali, wah nilainya ini besar. Berapa kali lipat, beberapa bulan mestinya sih dari yang saya terima seharusnya gitu. Jadi, wah kalau untuk dapat komisi segini ini saya mesti dapetin itu selama beberapa bulan. Nah, waktu itu saya khawatir saya tidak bisa jualan, saya tidak bisa akses di properti. Tapi ternyata ketika dijalankan, akhirnya juga ada hasilnya. Dan saya bisa bertahan sampai sekarang ini di kantornya Pak Andi. Begitu teman-teman cerita saya awalnya kenapa saya join di Rewide. Dan juga waktu saya lebih fleksibel. Kalau dulu saya kerja dari jam 8 sampai jam 5, jam 8 sampai jam 5 setiap hari, kecuali hari Minggu ya, Sabtu juga paling sampai jam 3 sore. Kemudian saya mau pergi, mesti cuti dulu, mesti minta izin dulu. Kadang-kadang, Pak, saya mau izin, Pak. Tidak diizinkan. Akhirnya keluarga saya liburan, saya tidak ikut, ketinggalan. Kenapa? Karena saya harus bekerja. Itu. Jadi waktu saya tidak fleksibel. Itu. Kemudian saya juga, pergaulan saya juga terbatas. Karena kenapa? Ya saya tiap hari hanya ketemunya orang keuangan, kemudian masukin data gitu. Jadi sosialisasinya kurang bersosialisasi gitu. Jadinya menambah teman juga, kemudian waktu saya lebih banyak, kita bisa manfaatkan itu untuk selain kerja, bisa manfaatkan untuk hal yang lain juga. Itu Pak Andi. Itu teman-teman cerita dari saya. Oke, Bu, mungkin kenapa kok Ibu akhirnya, kan maksudnya Bu Tirsa ini kan sudah punya pekerjaan yang mapan sebagai kepala accounting itu, saya tahu mungkin juga gajinya juga nggak kecil. Kan orang itu kan banyak yang istilahnya pengen fixed income. Dan Bu Tirsa kan melepaskan itu dan bergabung dengan Rewide. Itu apa yang membuat Bu Tirsa akhirnya memberanikan diri seperti itu? Awalnya sih takut sih Pak, beneran takut karena nanti aku makan apa ini bulan depan. Kalau misalnya tidak ada closingan gitu. Yang memberanikan saya adalah saya harus mengambil resiko. Jadi bila saya mengerjakan sesuatu dengan serius, masa iya sih Tuhan mau biarin kita itu nggak bisa closing gitu. Karena prinsipnya kalau kita terus kerjakan bagian kita, Tuhan kerjakan bagiannya Tuhan sendiri gitu. Jadi dengan usaha saya yang waktu itu masih minim ya, masih baru saya waktu itu Pak. Jadi ketika join kemudian nggak sampai 1 bulan sih, kira-kira 2 minggu. 2 minggu itu saya closing, itu pun nilainya pertama kali saya jual di Royal Residence, itu perumahan di Surabaya Barat, itu nilainya 3,5 M. Waktu itu. Jadi pertama saya closing itu langsung 3,5 M. Nah, makanya itu saya, oh ternyata bisa ya. Padahal masih belum 1 bulan. Saya yang tidak ada background marketing, tidak pernah ketemu orang untuk nggak punya pengalaman sama sekali, ternyata bisa jualan. Dari mana? Dari cara-cara yang diajarkan di kantor, Pak. Jadi ada pasang banner, kemudian open house, kemudian ada lagi itu dari koran.
itu saya respon dari koran. Jadi begitu saya pasang iklan koran itu Sabtu Minggu, kemudian kliennya itu dia telepon, kemudian langsung ke lokasi, hari Minggu, udah Seninnya itu langsung UTJ, langsung ketemu di kantor. Gitu. Jadi prosesnya sangat cepat. Karena dari mana? Dari mengikuti pola atau cara yang diajarkan di kantor, Pak. Itu. Oke, kembali lagi nanti ke Bu Tirsa. Oke. Sekarang ke Bu Erika. Jadi Bu Erika juga seorang ibu rumah tangga, baru join dengan kita tahun kemarin. Mungkin bisa cerita sedikit mengenai background sebelum gabung dengan Rewet, Bu Erika, silakan. Iya, Pak Andi, terima kasih. Background saya sebelum join Rewet itu saya membantu bisnis suami saya yang kebetulan bergerak di bidang fotografi, ya seperti wedding, untuk foto wedding, foto produk dan lain-lain gitu. Jadi saya lebih membantu bisnis suami saya. Jadi saya kebetulan bagian edit foto gitu. Jadi sehari-hari juga saya kerjanya di komputer, di depan komputer gitu. Jadi kalau untuk background marketing kebetulan saya sih nggak punya background marketing seperti itu Pak Andi. Nah, saya mulai tertarik untuk join di properti itu sebetulnya kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu. Karena saya berpikir seperti gini, karena di bisnis fotografi ini itu ada umurnya, Pak. Jadi apalagi fotografer itu kan juga istilahnya kerjaannya itu secara fisik ya, Pak ya. Jadi otomatis banyak fotografer yang muda-muda baru dia lebih maksudnya bakal akan tergantikan dengan fotografer yang muda-muda gitu Pak. Nah, waktu itu saya sempat berpikir saya harus cari sumber yang baru. Jadi selain bisnis suami ini saya cari sumber lainnya gitu. Nah, akhirnya saya ya kebetulan juga dari kakak perempuan saya itu yang pertama kali kenal dengan Pak Bambang, jadi dari Rewet HR Muhammad. Nah, waktu itu saya kebetulan memang tertarik untuk join Rewet di HR Muhammad karena saya melihat pertama di Rewet ini tidak hanya jual properti dalam negeri saja. Jadi di Rewet HR Muhammad itu kebetulan juga menjual produk-produk properti luar negeri. Nah, dari situ saya tertarik. Kenapa? Karena saya waktu sebelum join properti itu, saya berpikir, di Surabaya sendiri ini sudah banyak sekali, mungkin ribuan ya, broker, agent properti yang ada di Surabaya ini. Nah, gimana kita bersaing dengan segitu banyak broker kalau kita nggak ada sesuatu yang lebih menonjol gitu, istilah sesuatu yang lebih gitu. Nah, makanya itu saya berani join di Rewet itu karena saya melihat ada sesuatu hal yang bisa ditonjolkan, maksudnya bisa diunggulkan dari Rewet HR Muhammad ini di tempat saya bergabung karena kita juga menjual properti luar negeri juga dan kebetulan ya puji Tuhan juga gitu ya. Waktu itu saya join, nggak lama itu ada seperti exhibition ya, pameran untuk properti luar negeri, dan akhirnya di sana saya bisa deal untuk properti, bukan properti, tapi dia lebih ke arah ini ya, pengurusan PR ya di Australia. Nah di situ saya jadi semangat gitu Pak. Jadi saya pikir, oh ya ini oke juga sih, maksudnya bahwa kita nggak cuman jual lingkup pasar kita nggak cuman pasar kita nggak cuman properti aja, kita bisa mengembang ke lain-lainnya. Kita bisa jual
permanent resident, kita bisa jual yang lain-lain juga gitu. Nah dari situ saya akhirnya ya mantep lah di Rewide, dan saya juga belajar juga dari training-training seperti Bu Tirsa tadi ya juga cerita. Ya memang awal-awal saya agak kesulitan juga ya, karena memang benar-benar bidang yang berbeda dari yang saya kerjakan sebelumnya gitu. Tapi dari sana saya belajar gitu. Sampai sekarang pun saya juga tetap belajar. Jadi terkadang saya buat kesalahan gitu, tapi saya juga belajar apa sih yang mungkin ada beberapa transaksi yang akhirnya batal, atau mungkin ada beberapa yang nggak jadi atau luput gitu. Nah di situ saya banyak belajar. Kenapa kok sampai apa yang salah gitu? Nanti saya berusaha untuk memperbaiki kesalahan itu gitu, Pak. Jadi ya itu awalnya sih, Pak. Oke, jadi Ibu Erika dan Bu Tirsa, seperti teman-teman tahu, jadi Bu Tirsa adalah seorang accountant, jadi bekerja di belakang layar. Terus juga Bu Erika juga sama, seorang editor fotografi, di mana juga bekerja di belakang layar. Tetapi mereka berdua ternyata bisa beradaptasi dan closing di properti. Jadi di dunia properti ini, di Rewide, itu tidak menghalangi Anda dari berbagai macam background. Nggak harus Anda background marketing, tetapi background apapun asal Anda punya keinginan yang kuat, itu bisa sukses juga. Nah pertanyaannya untuk Bu Erika, mungkin Bu Erika dulu, teman-teman kan ingin tahu, kira-kira penghasilan di Rewide ini mungkin nggak perlu harus gimana ya, mungkin kira-kira itu bisa nggak sih, bisa kaya raya, bisa beli rumah, bisa beli mobil nggak sih dari penghasilan di Rewide itu? Silakan dari Bu Erika dulu, silakan. Iya, Pak Andi. Kalau secara penghasilan memang kita nggak ada penghasilan tetap. Kelihatannya bisa, Bu? Halo. Iya, halo Pak Andi, bisa dengar suara saya? Halo? Halo? Dengar Bu Erika? Dengar? Iya, sudah. Iya, oke. Secara halo. Ya. Oke. Halo. Oke. Iya, mungkin secara penghasilan tetap memang nggak ada ya Pak ya. Tapi saya percaya sih kalau misalnya kita kerjakan dengan tekun gitu dan konsisten, saya yakin nggak mustahil juga kita untuk dapat beli rumah atau beli mobil atau apapun lah untuk biaya-biaya, menutupi biaya-biaya rumah tangga kita juga. Seperti itu sih Pak. Oke. Bu Tirsa, bagaimana Bu? Silakan. Kalau saya sih awalnya itu penghasilan yang saya dapat itu ini Pak, bisa ya dipakai untuk yang hal lain sih, untuk beli properti juga ada, kemudian untuk ya beli kendaraan juga ini, kemudian ini teman-teman juga saya bisa jalan-jalan ke luar negeri waktu itu. Jadi setahun sekali tuh pasti sih dapat reward juga gitu. Jadi, gratis ya Bu ya? Ya, untuk yang jalan-jalan ke luar negerinya itu gratis waktu itu. Saya sudah ke beberapa ini, ya menyenangkan sih ya, jalan-jalan itu udah senang. Tapi kalau gratis itu lebih senang lagi karena tidak perlu bayar gitu. Nah, kalau dulu di kalau dulu di kantor yang lama itu kan sekalinya gajian kemudian sudah habis, kemudian tanggal 1 sampai tanggal 31 lagi terimanya segitu juga. Kalau di properti ini kan sekalinya jual itu bisa dapatnya lebih dari yang di tempat yang lama. Nah itu kan kemudian nanti bulan depannya ada lagi, tambahan lagi gitu. Jadi penghasilannya kita tuh ini Pak, nggak tentu hanya segitu gitu, tapi bisa lebih banyak gitu. Kalaupun misalnya mungkin bulan ini mungkin belum jualan mungkin, tapi dari komisi yang kita dapat yang lalu itu masih sangat cukup untuk yang bulan berikutnya lagi gitu. Nah, jadi kita tidak tahu kita akan dapat berapa di bulan itu tergantung dari effort dan juga dari berkatnya Tuhan ya gitu. Jadi
kesempatan itu ada. Jadi seberapa banyak sih kita bisa dapat di properti ini? Seberapa banyak usahanya masing-masing itu, Pak Andi. Jadi unlimited income lah. Ya, unlimited. Jadi semuanya depend on ourselves gitu. Dari kita sendiri sih. Gitu, Pak. Jadi Bu Tirsa juga ngomong bahwa gaji yang sudah besar di kantor yang lama itu di reward itu awal-awal dia gabung, closingan pertama itu bisa income beberapa bulan pendapatan dia di kantor yang lama. Jadi ini sebuah peluang yang luar biasa, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah apa yang mendasari pemikiran dari Bu Tirsa dan Bu Erika? Kenapa kok Anda seorang wanita, Anda seorang ibu rumah tangga, kenapa kok susah-susah mau kerja cari uang, Bu? Apa yang mendasari? Bu Tirsa dulu, silakan. Karena begini, saya belum berkeluarga, jadi saya apa-apa itu semua tidak ada yang dimintain. Kalau mungkin ada yang punya suami, Pak minta duit dong Pak, buat apa gitu kan. Nah saya ini belum berkeluarga, jadi kalau mau beli apa-apa harus dari uang sendiri. Nah, jadi mengelola uang sendiri. Nah ketika saya pegang uang, itu senang banget ya, dari yang biasanya dapat berapa, kemudian sekalinya dapat banyak itu kan, aduh pengen beli apa, pengen diapain gitu ya. Nah akhirnya atas dasar itu akhirnya saya merasa, oh ya jadi dengan punya penghasilan lebih, itu kita bisa pakai uang itu untuk kebutuhan, mungkin juga mau kepengen apa gitu kita bisa sih Pak. Karena namanya orang kalau misalnya pegang uang itu kan ini ya senang ya, meskipun yang harus belanja semuanya sih nggak sampai hilang gitu. Paling nggak itu ada gitu. Dan saya tidak bergantung ke orang tua juga. Jadi tidak minta orang tua, juga tidak minta ke siapa-siapa, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi akhirnya kalau saya tidak bekerja, saya tidak punya apa-apa. Saya besok misalnya mau beli mau beli baju misalnya atau mau beli apa. Saya minta siapa? Ya saya harus kerja untuk saya dapetin itu apa yang saya mau. Gitu. Nah ini sesuatu yang menarik yang Bu Tirsa barusan bilang adalah sebetulnya seorang wanita itu butuh yang namanya security. Security itu salah satunya dalam bentuk uang, pegang uang. Jadi Anda suami-suami kalau ada yang cowok nih nggak kasih uang sama istri Anda nggak merasa secure loh. jadi seorang wanita itu akan merasa aman kalau dia itu punya yang namanya pegangan uang. Itu penting sekali. Jadi Anda juga yang wanita, jangan sampai Anda itu nggak pegang uang. Itu membuat hidup Anda merasa nggak aman, ya kan? Kalau Bu Erika, gimana Bu? Apa yang mendasari Ibu kok Ibu kan ibu rumah tangga, mendingan urus ibu rumah tangga aja. Kenapa kok harus bekerja, Bu Erika? Silakan Bu. Iya Pak. Ya memang awal sih waktu pertama kali join sih nggak terlalu istilahnya ya menggebu-gebu gitu, atau mungkin fokus atau target itu masih belum ada karena waktu itu mungkin masih mengandalkan bisnis suami kan. Nah waktu mulai kerasa bahwa ini saya harus kerjanya ini benar-benar yang serius ini. Itu waktu mulai masuk masa pandemi Pak. Karena itu mulai kerasa kan, semua bisnis, apalagi bisnis wedding fotografi itu terdampak sekali, gitu Pak. Jadi dari situ saya akhirnya mulai sadar gitu Pak, bahwa saya juga harus menghasilkan, gitu, harus membantu keuangan keluarga saya juga, seperti itu Pak. Apalagi kan kita juga ada anak, jadi kita harus tanggung jawab dengan sekolahnya dan lain-lain gitu Pak. Jadi dari sana saya belajar bahwa jangan bergantung sama satu istilahnya suami gitu ya Pak yang menghasilkan, tapi dari alangkah lebih baiknya kalau kita sendiri sebagai istri juga bisa menghasilkan, itu lebih lebih bangga lah, paling enggak kita juga bisa membantu dari keuangan keluarga. Apalagi masa-masa pandemi seperti sekarang ini, ya itu ternyata dari hasil saya jual beberapa properti di Rewide itu ternyata membantu sekali, Pak.
Seperti itu. Oke, jadi dua-duanya juga sama berbicara bahwa seorang wanita bagaimanapun juga butuh untuk menghasilkan income untuk keluarga. Selain untuk security dirinya sendiri, juga untuk membantu keuangan keluarga. Jadi Anda di sini yang wanita, jadi jangan berpikir kuno bahwa seorang wanita hanya ditakdirkan untuk jadi ibu rumah tangga saja. Itu hal yang menurut saya salah. Zaman sekarang sudah nggak musim seorang seorang wanita itu hanya duduk manis di rumah, itu sudah bukan hal yang tren lagi di masa sekarang. Oke, mungkin saya buka untuk sesi Q&A. Silakan dari peserta yang mau bertanya langsung kepada Bu Erika ataupun Bu Tirsa, silakan bisa dibuka suaranya. Silakan. Videonya juga bisa dibuka, Pak, supaya tahu ini siapa-siapa. Oke, silakan silakan teman-teman yang mau bertanya. Jadi ada dua narasumber yang luar biasa, wanita sama-sama penghasilannya juga luar biasa. Silakan. Oke, silakan teman-teman. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Mungkin saya izin untuk bertanya kepada sosok Ibu Tiza dan Bu Erika tadi yang jujur membuat saya inspirasi sebagai laki-laki, terutama saya masih muda. Nah, itu yang saya ingin tanyakan di masa pandemi ini, tantangan dan tindakan apa yang bisa membuat Ibu Erika dan Ibu Tiza ini mampu bertahan? Apalagi kan mungkin background-nya itu tidak ada marketing dan properti, yang mirip juga seperti saya, itu gimana? Oke, silakan mungkin dari Bu Tirsa atau Bu Erika dijawab dulu, yang mana? Silakan. Bu Tirsa dulu silakan mungkin. Oke. Nanti giliran Bu Erika. Ya, selamat pagi, Pak Kadek. Dari Bali ya, Pak ya? Sama Pak, saya juga orang Bali, Pak. Oh, baik. Oke, di Surabaya ya, Pak ya? Saya menetap di Surabaya. Oke. Jadi di masa pandemi ini saya awalnya itu takut untuk keluar rumah. Karena siapa yang mau keluar rumah di masa pandemi? Karena kan mereka takut ya. Jadi pakai masker dan sebagainya gitu. Tapi ternyata justru karena kebanyakan itu work from home, kerja di rumah, mereka justru lebih banyak di proyek, Pak, untuk lihat rumah. Itu yang saya surprise. Jadi justru mereka dengan keluarganya datang untuk lihat rumah, kemudian lihat rumah contoh. Untuk properti masih tetap jalan, gitu. Bahkan beberapa minggu ini saya juga bantu ada tim untuk lihat rumah contoh dan ada transaksi. Ini juga kemarin juga ada lagi, ini lagi proses nego, juga begitu dia lihat dengan keluarganya, ada beberapa yang mereka butuh rumah. Mungkin dengan pandemi ini mereka kan di rumah ya. Nah kalau biasanya kerja itu kan mereka seringnya di luar rumah, berangkat pagi, sore mereka baru pulang. Nah ketika mereka ini masa pandemi, akhirnya mereka lebih lama untuk stay di rumah. Akhirnya mereka memutuskan, apa kita cari rumah baru ya, ataukah kita cari untuk rumah untuk anak kita ya. Kenapa? Karena lebih lama stay di rumah. Jadi itu juga membuat orang memikirkan, oh ya kayaknya rumah kita ini mungkin ini ya perlu renovasi kah, ataukah perlu cari rumah baru gitu. Jadi mereka punya pilihan gitu. Justru di masa pandemi ini ternyata ada hal lain lagi yang terjadi, yaitu orang malah mau cari rumah gitu. Jadi bagaimana saya bertahan, malah tempo hari saya ada jual rumah itu, rumah contoh, ada beberapa unit, beli untuk mertuanya, beli untuk orang tuanya, dan juga untuk orang itu sendiri gitu. Belinya cash malahan. Nah, itu yang saya nggak ngerti, loh kok malah aneh ya, justru pandemi mereka malah
beli tuh bisa lebih banyak gitu. Dan mereka berpikir, saya mau, ini kan masa pandemi, saya mau dekat dengan orang tua, tinggalnya mau satu area aja deh, satu klaster aja. Jadi supaya kalau ada apa-apa lebih gampang ke rumah orang tuanya, lebih gampang untuk ke rumah mertuanya, gitu. Gitu sih. Jadi di masa pandemi ini, kalau boleh dikatakan properti terus berjalan, gitu Pak. Oke, jadi kesimpulan dari Bu Tirsa tadi Pak Kadek, bahwa sebetulnya seperti saya bilang kan properti kan kebutuhan dasar, dan lagi pula kan orang lihat properti itu juga low physical involvement. Jadi mereka sebetulnya dengan masker yang cukup, dengan protokol kesehatan yang cukup, mereka masih nyari kok, karena mereka butuh tempat tinggal. Tadi kan itu Bu Tirsa beberapa waktu yang lalu closing langsung 3 unit nih satu orang, dan itu belinya cash kontan. Jadi sebetulnya peluang itu untuk closing di dunia properti, apalagi zaman sekarang ya, developer juga butuh penjualan. Mereka itu ngasihkan BLT yang luar biasa. Jadi sekarang itu di Surabaya, itu ada properti yang harganya 200 jutaan, BLT-nya bisa 15 juta. Bayangkan, 15 juta itu gaji senior manager. Itu luar biasa sekali. Dan bahkan tim kita itu ada yang setiap proyek dengan 15 unit, dengan 15 juta BLT itu, bonus langsung tunai, itu 1 bulan bisa closing 5-10 unit, ya kan? Bahkan ada yang bergabung dengan kita baru tahun ini, itu dalam waktu 6 bulan ini malah sudah mendapatkan 0,5 miliar. Itu sangat luar biasa sekali. Oke, nanti kembali lagi ke Bu Tirsa. Bu Erika sekarang, pertanyaan Pak Kadek. Bu Erika, silakan Bu. Ya. Selamat pagi Pak Kadek. Kalau pengalaman saya di masa Bu Erika? pandemi. Halo? Halo? Bisa dengar Pak? Jelas, Halo? silakan Bu. Lanjut. Jelas ya. Ya, kalau pengalaman saya selama pandemi ini, malah kalau dari beberapa klien saya, mereka lebih cari properti untuk investasi, Pak. Karena justru di masa pandemi ini banyak properti yang diskonnya besar-besaran, seperti itu. Jadi harganya itu benar-benar harga diskon, sale 40% lah ya, itu sekitar segituan Pak. Nah, makanya beberapa klien saya itu malah ada yang cari untuk misalnya tanah untuk disimpan, seperti itu Pak. Jadi ada juga sih memang yang cari rumah untuk dihuni sendiri. Tapi itu ya presentasinya lebih banyak yang investor, Pak. Seperti itu. Oke, jadi Bu Erika berbicara dari sudut pandang yang lain dari sisi investasi. Memang di properti itu ada time to buy, ada time to sell. Sekarang ini banyak orang itu adalah waktu yang terbaik untuk time to buy. Kenapa? Karena koreksinya itu sangat banyak. Jadi kalau istilahnya Anda perempuan-perempuan, wanita-wanita suka big sales, maka di properti di tahun ini ada big sale. Jadi diskon harga yang luar biasa. Jadi seperti saya bilang tadi, Bu Erika juga mengamini bahwa banyak orang punya duit itu malah keluar nyari properti. Mereka nyari properti yang terdiskon karena properti itu untungnya banyak dalam hal berinvestasi. Ya kan? Jadi malah waktu itu saya juga pernah dengar, waktu itu saya juga klien saya ada telepon saya, Andi, saya punya 60M nih, 60M teman-teman, 60M saya punya cash nih. Ayo saya mau belanja properti apa? Waduh, saya bilang, oke Pak, siap, saya akan layani Anda. Jadi di properti ini masa pandemi bukan masa paceklik, tetapi masa untuk kita belanja properti. Itu Pak Kadek jawabannya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Silakan. Terima kasih banyak, mantap sekali. Kalau boleh diizinkan, saya ingin bertanya. Ini kan saya minggu lalu sempat isi data untuk freelance, dan memang saya tuh niatannya tinggi sekali untuk di 2021 ini saya ada perubahan sesuatu yang baru. Nah, di sini katanya Pak Andi tadi, di situ ada proses interview, sedangkan
saya ini memang punya pekerjaan utama dan saya ingin di 2021 ini di properti ini ya saya ingin ada freelance, jadi sesuatu yang membuat saya lebih elevate diri saya itu bagaimana ya Pak untuk masalah gabung di Rewet yang tadi Bapak ada jelaskan ada proses interviewnya. Oke, nanti tinggal gini Pak. Kemudian jika saya diizinkan memang menjadi freelance-nya itu yang tadi dijelaskan kalau ada fasilitas pelatihan tadi, kemudian ada pengajaran tentang basis IT itu bagaimana Pak? Oke, jadi nanti kan Pak Kadek di sini itu gabung mungkin dari kan ada ini ya yang ngajak ataupun yang admin kita. Nanti kita akan Pak Kadek akan dikontak atau Pak Kadek diajak oleh siapa? Ini jujur karena keinginan saya sendiri Pak Andi. Oke. Dan nanti, saya kan tinggalnya di daerah Kartini. Oke, nanti kita akan kontak Bapak untuk nanti kalau memang Bapak ada keberatan kita bisa bertemu fisik atau kalau enggak melalui Zoom kita juga bisa Pak. Supaya nanti kita jelaskan kira-kira proses selanjutnya apa Pak Kadek, kira-kira seperti itu. Jadi mengenai training dan semua kita jelaskan pada saat interview. Begitu ya. Oke, silakan dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan lagi mungkin? Silakan. Oke. Mungkin saya menambahkan tadi berarti freelance di sini tuh sangat memungkinkan ya Pak ya? Bisa Pak, bisa. Jadi kan karena di kita ini di Rewet ini adalah waktu yang fleksibel. Jadi Anda tidak dituntut untuk di kantor terus jam 8 sampai jam 5 tidak. Tetapi kan memang istilahnya kan kita ini sebetulnya bisa bekerja dari manapun. Jadi kita misalnya pasang banner, orang telepon, tinggal ngeliat, saya mau lihat. Nah itu tinggal ngatur waktunya. Jadi sangat fleksibel sekali. Jadi cocok sekali bagi teman-teman yang memang ibu rumah tangga, ataupun Anda masih punya pekerjaan atau bisa. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan juga ada yang dulunya bergabung sama kita freelance, tetapi akhirnya karena menghasilkan, akhirnya bergabung secara full time. Itu sih. Oke, mungkin nih ada sedikit kejutan. Ini ada legend properti kita, Bu Nini. Ini mungkin bisa sedikit memberikan testimoni. Ini legendnya Rewet nih, Bu Nini. Jadi dia seorang wanita yang luar biasa, seorang top marketing dari Rewet. Setiap tahun dia selalu juara di Rewet, Bu. Bisa kasih sedikit testimoni dong, Bu. Mumpung Ibu di sini nih. Ini luar biasa sekali. Beliau ini komisinya tiap tahun MM-an nih. Iya, aku buka ini aja. Aku sebetulnya lagi pengen tahu kalau wanita di Surabaya itu seperti apa. Jadi kemarin sempat WA Pak Yanuar minta izin untuk ikut. Ini malah suruh ngomong gimana ini. Jadi aku minta izin sama Pak Yanuar, ikutan dong. Area Surabaya itu seperti apa. Kalau saya dari background yang ini sih, bukan pekerja. Saya dari supir antar jemput anak sekolah. Jadi dari situ saya pernah ngalamin habis pingsan, dan saya harus cari kerja yang fleksibel. Jadi istilahnya cici saya suruh saya pakai sopir. Kalau misalnya saya pakai sopir kan, kalau sopir nggak masuk kan otomatis saya harus gantiin jadi sopir antar jemput anak sekolah. Berarti fleksibel. Nah, setelah saya ini kesana kesini, akhirnya saya pilihlah Rewet, maksudnya agent properti. Karena di mana di sini saya lihat, jujur kita di sini kerja kata kasarnya suka-suka kita. Tapi dengan kata kasar suka-suka kita pun, kita kan nggak mau dong, udah dapat satu, udah memuaskan, terus kita berhenti. Oke, makin gregetan. Makanya dari situ saya mulai jadi agent properti di Rewet karena yaitu waktunya yang fleksibel. Kalau misalnya pernah kejadian sopir saya 1 minggu nggak masuk karena orang tuanya pulang ke kampung, jadi mau nggak mau saya yang jadi supir antar jemput anak sekolah itu. Nah disitulah benar-benar saya bisa mengatur waktu saya, jam ketemu klien, jam anak jemput sekolah.
itu sangat membantu banget sih gitu. Kedengeran nggak Pak Yanwar? Kedengeran Bu, luar biasa. Lancar sih. Ya. Jadi dari situ ya dengan waktu yang fleksibel, saya juga sebelumnya tidak pernah kerja di kantoran, jadi udah enak begini. Memang kita kalau mau berhasil ya dari hasil yang apa yang itu dari diri kita sendiri harus kerja lebih banyak ini ya lebih banyak hasilnya. Itu Pak Andi. Dan Bu Nini ini bisa saya bilang legend. Iya, Karena udah tua. penghasilannya bukan masalah tua Bu, tetapi income-nya teman-teman itu konsisten sekali, dia selalu berada di jajaran elite performer. Jadi elite performer Reward itu penghasilannya minimal itu 500 juta setiap tahunnya. Dan Bu Nini selalu di atasnya itu. Kira-kira bisa diceritakan mengenai income di Reward itu bisa gede nggak sih Bu? Bisa dong. Kemarin itu kita income di Reward bisa gede karena kan kita kadang-kadang kalau kayak pandemi gini juga saya nggak nyangka untuk income saya jujur dari bulan 3 sampai 5 memang nggak ada ya. Lagi panas-panasnya. Nah, dari bulan 7 udah mulai start sampai akhir tahun juga puji syukur banyak dapat karena income dari Reward ini kita dapatnya dari orang-orang yang benar-benar mau jual untuk pada saat ini dan untuk benar-benar yang berminat untuk beli. Dan untuk berminat beli itu sekarang kan pasti carinya barang murah. Ya kita pasti banyak lah. Sekarang ini istilahnya dari ini kan time to buy ya. Jadi kita begitu dapat barang murah, kita cepat-cepat kasih tahu ke investor kita, ke klien kita yang sebelumnya cari rumah. Kita kasih tahu ini ada nih gini-gini. Jadi bisa sih. Bisa lah Pak, kalau nggak bisa aku mana bisa sekolahin anakku. Jadi ini teman-teman lihat sendiri, ini adalah living proof bahwa seorang wanita itu bisa berpenghasilan secara luar biasa dengan waktu yang fleksibel. Kalau di mana lagi kalau nggak di Reward, ya kan? Terima kasih Bu Nini atas short testimoninya. Oke, dari teman-teman mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada mungkin penutup dari Bu Tirsa dan Bu Erika, mungkin dari Bu Tirsa dulu silakan untuk teman-teman yang istilahnya punya ketertarikan di Reward. Kira-kira kata-kata penyemangat terakhir silakan. Oke. Teman-teman yang sudah join di sini mungkin bisa mengambil kesempatan ini untuk bisa join bersama kami, bersama Ibu Erika di Reward. Jadi ini akhir tahun, tidak ada yang sulit bila kita bekerja keras. Gitu. Dan juga sekarang ini mungkin lebih mudah untuk bisa jual properti karena dulu itu harga rumah itu mahal. Sekarang itu harga rumah 300 juta, 200 something juta. Jadi kesempatannya bisa lebih banyak dan juga BLT-nya juga yang diberikan juga lebih besar. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan penghasilan yang besar juga. Itu. Oke, thank you Bu Tirsa. Bu Erika mungkin yang penyemangat terakhir kepada teman-teman, silakan. Ya, sebagai ya pesan terakhir sih ya jangan ragu untuk join Reward karena di sini kita bisa mengembangkan diri ya, unlimited gitu. Kalau mau dapat income yang unlimited ya di sini sih tempatnya, seperti itu. Jadi kita bisa belajar juga banyak sekali narasumber atau dari pelajaran-pelajaran dari Pak Andi sendiri itu juga banyak membantu kita untuk kita semakin tahu gitu dunia marketing ini seperti apa gitu, caranya gimana. Jadi kita nggak dibiarin jalan sendiri juga di Reward seperti itu. Oke, terima kasih Bu Erika, Bu Tirsa, dan Bu Nini juga luar biasa tadi testimoninya. Jadi teman-teman, satu kata dari saya, Anda mau sukses. Dan saya melihat banyak sekali teman-teman yang ada di sini masih muda. Keputusan yang terbaik adalah
sebuah keputusan yang Anda ambil. Walaupun itu nanti akhirnya belum tentu berhasil. Keputusan yang diambil itu jauh lebih baik daripada tidak mengambil keputusan sama sekali. Sukses dimulai dari langkah pertama. Langkah pertama itu adalah langkah yang paling susah. Jadi saya juga memulai ini juga waktu masih muda, 20-an tahun, melangkahlah dulu. Jangan takut gagal, karena kegagalan itu hal yang kita pasti alami, setiap orang pasti alami, tetapi disitulah pembelajaran yang terbaik buat kita. Karena guru terbaik adalah kegagalan itu. Oke, jadi bagi Anda yang di sini, nanti Anda memang tertarik untuk gabung, silahkan hubungi yang membawa Anda, yang merepresentasikan Anda, atau nanti kita akan kontak Anda untuk langkah yang berikutnya. Itu sekali lagi terima kasih Bu Tirsa untuk waktunya, terima kasih Bu Erika, Bu Nini luar biasa sekali, terima kasih banyak, dan Pak Yanuar luar biasa sekali tadi, dan salam sukses untuk kita semua. Thank you. Thank you, Pak Andi. Thank you, teman-teman yang join sore ini. Thank you, Pak Andi. Thank you semuanya. Oke, thank you. Terima kasih.